Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabar? Kembali saya Dirut Emarika hadir dengan sejumlah rangkuman informasi seputar Kota Padang Panjang yang akan kami sajikan menemani akhir pekan Anda. Dari Studio Kominfo Padang Panjang, inilah Padang Panjang Sepekan. Sebanyak 127 siswa tingkat SLTA dan mahasiswa sekota Padang Panjang ikuti audisi pemilihan Duta Generasi Berencana atau Genre 2023. 40 orang terpilih akan maju dan mengikuti karantina 14 hingga 17 Februari mendatang. Bertempat di Auditorium Mifan pada Sabtu 28 Januari 2023, sebanyak 127 siswa tingkat SLTA dan mahasiswa sekota Padang Panjang ikuti audisi pemilihan Duta Generasi Berencana atau Genre 2023. Audisi dibuka Sekretaris Dinas Sosial PPKB P3A Yeti Syofiarni. Ia menyampaikan Duta Genre ini sebagai ajang memberikan pengetahuan kepada remaja dalam meningkatkan kapasitas dan kreativitas menghadapi bonus demografi Indonesia. Para Duta Genre diharapkan bisa menjadi delivery agent terhadap upaya percepatan dan penanggulangan stunting. Kegiatan ini diikuti sebanyak 127 siswa dan mahasiswa terdiri dari 36 laki-laki dan 91 perempuan. Peserta audisi mengikuti berbagai tahap penilaian dengan berbagai posko, di antaranya posko minat bakat, posko public speaking, posko kearifan budaya lokal, posko pengetahuan genre, dan posko pengabdian masyarakat. Cynthia Putri Lydia, Padang Panjang Sepekan. Peringati Hari Sejuta Pohon tanggal 10 Januari lalu, Asar Humanity Sumatera Barat bersama Diniyah Wafaker menanam 1000 pohon. Adapun jenis pohon yang ditanam diantaranya pohon bayur, gaharu, dan durian. Guna memperingati Hari Sejuta Pohon pada tanggal 10 Januari lalu, Asar Humanity Sumatera Barat bersama Diniyah Wafaker menanam 1000 pohon di Kota Padang Panjang pada Sabtu 28 Januari 2023. 3 jenis pohon yang ditanam diantaranya 200 pohon bayur, 250 gaharu, dan 250 durian. Ditanam di kawasan Desa Wisata Kubu Gadang, Kecamatan Padang Panjang Timur, dan di Kelurahan Kampung Manggis, Kecamatan Padang Panjang Barat. Kegiatan ini dibuka staf ahli bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan Zulkifli. Ia menyampaikan terima kasih kepada Asar Humanity dan Diniyah Wafaker yang sudah menginisiasi kegiatan penanaman 1000 pohon ini. Pimpinan Asar Humanity Sumbar, Deni Marlesi, juga mengatakan kegiatan menanam 1000 pohon ini juga merupakan bagian dalam menjalankan amanah Rasulullah SAW. Penanaman pohon ini juga melibatkan siswa SDIT Juara, komunitas-komunitas yang ada di Kota Padang Panjang, sebagian siswa dan mahasiswa dari perguruan Diniyah Putri dan masyarakat lainnya. Cynthia Putri Lydia, Padang Panjang Sepekan. Pemirsa, Anda suka main lato-lato? Ya, lato-lato merupakan salah satu permainan tradisional yang saat ini sedang viral. Mahasiswa KKN Universitas Negeri Padang yang berada di Kecamatan Padang Panjang Barat pun tak mau ketinggalan. Bersama LPMK dan Karang Taruna Kelurahan Kampung Manggis, mereka menggelar lomba lato-lato untuk anak-anak SD. Bersama Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan atau LPMK dan Karang Taruna Kelurahan Kampung Manggis, mahasiswa kuliah kerja nyata atau KKN Universitas Negeri Padang yang berada di Kecamatan Padang Panjang Barat menggelar lomba lato-lato untuk anak-anak sekolah dasar di Taman Kampung Manggis pada Ahad 29 Januari 2023. Lomba ini diikuti sebanyak 150 peserta sekampung Manggis. Lurah Kampung Manggis Akbar Syahnan menyampaikan kegiatan ini atas inisiasi dari mahasiswa KKN UNP untuk berkumpul dan memberi hiburan bersama anak-anak SD di Kampung Manggis. Kita mengadakan aktivitas bersama anak KKN UNP yang tanggal 29 ini kita adakan di Taman Kampung Tereng. Permainan ini untuk mengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan. Semua peserta yang ikut wajib menggunakan helm selama permainan. Para peserta melakukan permainan dengan berbagai metode seperti maju, mundur, berputar, melingkar, bergoyang, dan lainnya. Peserta yang bisa bertahan dinyatakan pemenang dalam sesinya. Sementara itu, Ketua Pelaksana Irfan Indriansyah mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah membantu terselenggaranya perlombaan ini. Cynthia Putri Lydia, Padang Panjang Sepekan.
Setelah berbagai rangkaian kegiatan lomba diadakan sejak 22 Januari lalu, acara puncak hari jadi ke-25 SMA Negeri 2 Kota Padang Panjang berlangsung semarak. Acara ini turut dihadiri Wali Kota Fadli Amran dan Forkopimda. Dihadiri oleh Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran dan Forkopimda, acara puncak hari jadi ke-25 SMA Negeri 2 Kota Padang Panjang berlangsung semarak pada Senin 30 Januari 2023. Puncak hari jadi SMA Negeri 2 digelar setelah berbagai rangkaian kegiatan lomba sejak 22 Januari lalu. Hari jadi sekolah yang melahirkan sederet tokoh penting ini mengangkat tema The Power of Collaboration. Wako Fadli Amran dalam sambutannya menyampaikan, tema The Power of Collaboration dimaknai bahwa sesuatu tidak bisa berjalan sendiri. Kemudian, tagline Merdeka Belajar menjadi tanggung jawab bersama. Lebih lanjut, Wako Fadli menyebutkan kepada keluarga besar SMA Negeri 2, guru, komite untuk terus berkarya meraih prestasi mengharumkan nama Padang Panjang. Pembelajaran yang makin baik dan tentunya makin diverse, makin beragam tuh anak-anak kita. Jadi tidak hanya apa yang tertulis di buku saja, tetapi bagaimana kita mendekatkan anak-anak dengan segala mata pelajaran dan juga segala materi yang kita rasakan penting untuk bagaimana mereka nanti bisa bersaing di bangku kuliah ataupun di lapangan pekerjaan. Wako Fadli juga menjelaskan Pemko saat ini mempunyai program beasiswa yang bisa diraih baik dari guru maupun pelajar. Ini bakal disosialisasikan pada kegiatan EduFair yang disandingkan dengan penampilan artis Amerika Beatbox House. Wako Fadli juga menjelaskan Pemko saat ini mempunyai program beasiswa yang bisa diraih baik bagi guru maupun pelajar. Ini bakal disosialisasikan pada kegiatan EduFair yang disandingkan dengan penampilan artis Amerika Beatbox House pada 6 Februari mendatang. Haris Siyata dan juru kamera Hartono, Fauzan Aulia Rahman, Padang Panjang sepekan. Wali Kota Fadli Amran targetkan laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD bisa segera rampung sebelum 20 Februari 2023 guna diserahkan ke Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Wali Kota Fadli Amran menargetkan laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD bisa segera rampung sebelum 20 Februari ini guna diserahkan ke Badan Pemeriksa Keuangan. Wako Fadli berharap Pemko bisa kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian untuk ke-7 kalinya. Hal ini mengemuka saat acara entry meeting dalam rangka pemeriksaan interim LKPD Kota Padang Panjang bersama BPK pada Senin 30 Januari 2023 di Balai Kota. Wako Fadli mengatakan laporan keuangan yang valid dan bisa disampaikan ke BPK dengan cepat mencerminkan kemampuan Pemko mengelola keuangan dengan baik. Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Sumatera Barat Arif Agus menyambut baik target yang bakal diupayakan Pemko ini. Di samping itu, dirinya berharap dukungan untuk kelancaran selama tugas pemeriksaan interim. Turut hadir Wakil Wali Kota Padang Panjang Asrul, Ketua DPRD Mardiansyah, Sekdeko Soni Budaya Putra, dan pejabat terkait Pemko. Haris Siyata dan juru kamera Fauzan Aulia Rahman, Padang Panjang sepekan. Melantik 35 pejabat baru yang terdiri dari pejabat tinggi pimpinan Pratama, pejabat administrator, dan pejabat pengawas, Wali Kota Fadli Amran meminta para pejabat mampu membangun koordinasi dan kolaborasi. Saya, Wali Kota Padang Panjang, dengan ini secara resmi melantik saudara dalam jabatan yang baru di lingkungan pemerintah Kota Padang Panjang. Wali Kota Fadli Amran melantik sebanyak 35 pejabat baru yang terdiri dari pejabat tinggi pimpinan Pratama, pejabat administrator, dan pejabat pengawas pada Senin 30 Januari 2023 di Hall Lantai 3 Balai Kota. Dalam arahannya, Wako Fadli meminta para pejabat tersebut mampu membangun koordinasi dan kolaborasi, lantaran mereka bukan seorang fungsional, namun pejabat struktural yang erat kaitannya dalam tugas-tugas memimpin dan memutuskan sebuah kebijakan. Adapun sejumlah nama yang dilantik, Widya Kusuma yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Dinas PUPR, kini menjadi Kepala Dinas PUPR. Kemudian Fandi Ramadona yang sebelumnya sebagai Kabag Umum Sedako, sekarang menjabat sebagai Kepala DPM PTSP. Sementara itu pada posisi Kabag Umum Sedako saat ini dijabat Alanda Syarif. Promosi jabatan juga didapatkan beberapa ASN seperti David Nover Martin yang sebelumnya Perisalah Legislatif Ahli Muda pada Sekretariat DPRD, kini menjabat sebagai Kepala Bagian Umum dan Keuangan pada Sekretariat DPRD.
Lalu Medi Rosdian, jabatan lama Kepala Bidang Anggaran dan Perbendaharaan pada BPKD, sekarang sebagai Sekretaris Dinas PUPR. Muji Sirwanto menjadi Sekretaris Disdikbud dari sebelumnya Kepala Bidang Pembidik. Lalu Medi Rosdian, jabatan lama sebagai Kepala Bidang Anggaran dan Perbendaharaan pada Badan Pengelola Keuangan Daerah, sekarang sebagai Sekretaris Dinas PUPR. Muji Sirwanto menjadi Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Turut hadir Wakil Wali Kota Padang Panjang Asrul, Ketua DPRD Mardiansyah, Sekdako Soni Budaya Putra, dan sejumlah pejabat di lingkungan Pemko Padang Panjang. Haris Suyata dan juru kamera Hartono, Fauzan Aulia Rahman, Padang Panjang sepekan. 2 tahun terhenti akibat COVID-19, Yayasan Darul Hikmah Padang Panjang kembali menjalankan program Moving School ke luar negeri. Kali ini sebanyak 15 siswa akan diberangkatkan ke Thailand. Program ini pun mendapatkan apresiasi dari Wakil Wali Kota Asrul. 2 tahun terhenti akibat COVID-19, program Moving School ke luar negeri kembali dijalankan oleh Yayasan Darul Hikmah Padang Panjang. Program ini mendapatkan apresiasi dari Wakil Wali Kota Asrul. Menurutnya, program ini merupakan cambuk untuk melecut semangat siswa agar bisa mengukir prestasi yang lebih tinggi di masa depan. Lebih lanjut, Wawako Asrul menyebutkan nilai dari program ini akan menghasilkan sesuatu yang berguna bagi peserta secara khusus dan bagi Padang Panjang secara umum. Sementara itu, Kepala SMP Hikmah Alvan Satria Sidik mengatakan kegiatan ini diikuti sebanyak 15 siswa dengan rincian 5 perempuan dan 10 laki-laki yang akan diberangkatkan ke Thailand. Selama di Thailand, para peserta akan mengikuti studi sebagaimana mereka belajar di sekolah selama sebulan penuh. Yuligus Linda dan juru kamera Aldia, Padang Panjang sepekan. Guna membahas kelanjutan kerjasama Market Development PT Paragon Technology and Innovation atau Wardah DC Bukit Tinggi lakukan kunjungan ke Dinas Kominfo Selasa 31 Januari 2023. Guna membahas keberlanjutan kerjasama Market Development PT Paragon Technology and Innovation atau Wardah DC Bukit Tinggi, Erika Yulia Agustin dan M. Ali Rizky lakukan kunjungan ke Dinas Kominfo pada Selasa 31 Januari 2023. Kunjungan ini disambut Kadis Kominfo Ampera Salim, didampingi Sekretaris Busmar Chandra dan News Anchor Padang Panjang TV Sinta Kurnia. Sebelumnya, kunjungan yang sama dilakukan Senior Head Media and Partnership Paragon Corporation, Resa Trunapriyono beberapa waktu lalu. Erika menjelaskan, kunjungan ini membahas kerjasama yang telah terjalin antara Paragon Corp dengan Dinas Kominfo. Erika mengatakan Kominfo merupakan salah satu media yang bisa membantu mempublish aktivitas maupun konten Paragon Corp. Kedepan pihaknya ingin menjadi sponsorship kegiatan-kegiatan Kominfo. Andes Maradona dan juru kamera Aldia, Padang Panjang sepekan. Pemerintah kota melalui bagian organisasi Setdako laksanakan rapat evaluasi kinerja 2022. Rapat dipimpin Wakil Wali Kota Asrul, Asisten Bidang Administrasi Umum Martoni, serta Kepala OPD, Camat, dan Lurah se-Kota Padang Panjang. Pergantian tahun, pemerintah Kota Padang Panjang melalui bagian organisasi Setdako melaksanakan rapat evaluasi kinerja 2022 di Hall Lantai 3 Balai Kota pada Selasa 31 Januari 2023. Dipimpin Wakil Wali Kota Asrul, Asisten Bidang Administrasi Umum Martoni, rapat ini dihadiri Kepala Organisasi Perangkat Daerah, Camat, dan Lurah se-Kota Padang Panjang. Evaluasi ini dinilai dari 7 indikator, diantaranya evaluasi pelaksanaan kegiatan, pencapaian pendapatan, pertanggungjawaban belanja OPD, pengelolaan administrasi aset, penegakan disiplin, tindak lanjut hasil pemeriksaan, dan pelaporan daftar arsip aktif. Wawako Asrul menyampaikan, dengan adanya evaluasi kinerja ini bisa dilihat mana saja OPD yang memiliki realisasi tidak sesuai dengan target yang sudah dibuat. Wawako Asrul juga berharap kepada semua OPD untuk bekerja sama dengan baik dalam mengelola apa saja di OPD-nya. Ini dilaksanakan untuk menghindari masalah-masalah yang akan terjadi ke depannya. Cynthia Putri Lydia dan juru kamera Fauzan Aulia Rahman, Padang Panjang sepekan. Bertempat di Aula Lantai 3 Balai Kota, Wakil Wali Kota Asrul melantik dan mengambil sumpah janji 78 orang CPNS. Ia berharap CPNS yang telah dilantik dapat menjadi PNS yang amanah dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas sebagai abdi negara dan abdi masyarakat.
Bertempat di Aula Lantai 3 Balai Kota pada Rabu 1 Februari 2023, ratusan calon pegawai negeri sipil atau CPNS resmi jadi PNS setelah dilantik dan diambil sumpah jabatannya oleh Wakil Wali Kota Padang Panjang Asrul. Kegiatan pengambilan sumpah janji PNS ini terdiri dari CPNS Formasi 2019 yang berjumlah sebanyak 78 orang, dengan rincian 22 orang formasi teknis, 1 dari Sekolah Tinggi Transportasi Darat atau STTD, 22 formasi kesehatan, dan 33 formasi guru. Selain itu, PNS 2018 dan 2008 sebanyak 36 orang diangkat dalam jabatan fungsional, dengan rincian 22 formasi guru, 4 formasi teknis, dan 14 formasi kesehatan. Wawako Asrul mengucapkan selamat kepada CPNS yang telah diambil sumpah janjinya sebagai PNS di lingkungan pemerintah Kota Padang Panjang. Mereka diharapkan dapat menjadi PNS yang amanah dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Wawako Asrul berpesan agar menjunjung tinggi disiplin PNS yang merupakan perwujudan kepatuhan seseorang pada norma-norma yang berlaku. Kemarin saya ke Kemenpan RB. Informasi tahun 2023 tidak ada penerimaan CPNS. Yang diterima adalah diberi peluang kepada penegak hukum, kejaksaan, pengadilan, dan lain-lain sebagainya. Jadi karena itu sekali lagi saya sampaikan, tolong ini dicermati, patuh dengan peraturan, lihatlah kinerja saudara semua. Turut hadir pada kesempatan tersebut Sekretaris Daerah Kota Soni Budaya Putra, Asisten Staf Ahli, Kepala BKPSDM, serta Kepala OPD lainnya. Rifki Mahendra dan Juru Kamera MLDA, Padang Panjang Sepekan. Kembali, pemerintah Kota Padang Panjang masuk 3 besar nominator daerah pada ajang penghargaan pembangunan daerah atau PPD yang diselenggarakan Kementerian PPN Bappenas. Ini menjadi tahun keempat secara berturut-turut Padang Panjang masuk ke ajang bernama Anugerah Pangripta tersebut. Pemerintah Kota Padang Panjang kembali masuk 3 besar nominator daerah pada ajang penghargaan pembangunan daerah yang diselenggarakan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Ini menjadi tahun keempat secara berturut-turut Padang Panjang masuk ajang yang sebelumnya bernama Anugerah Pangripta ini. Pada 2022 lalu, Kota Serambi Mekah ini berhasil meraih juara kedua. Sebagai juara pertama yaitu Kota Payakumbuh, disusul Kota Bukit Tinggi di peringkat ketiga. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Rusdianto mengungkapkan, sejauh ini Padang Panjang sudah masuk 3 besar nominator Lomba PPD tahun 2023 tingkat Provinsi Sumatera Barat. Rusdianto menyebutkan, pada penilaian ini tim penilai nantinya akan mendengarkan ekspos langsung dari wali kota terhadap gambaran umum Padang Panjang, capaian sasaran pembangunan daerah, dokumen pembangunan daerah, serta inovasi daerah dengan inovasi unggulan yaitu Kusuma Wijaya Papa atau Rumah Wirausaha. Sementara itu, Asisten 3 Martoni yang juga hadir memimpin jalannya rapat persidangan menilai. rapat persiapan penilaian pembangunan daerah 2023 ini meminta kepada seluruh pihak yang terlibat untuk mempersiapkan segala hal yang harus disiapkan. Rifki Mahendra dan Juru Kamera Fauzan Aulia Rahman, Padang Panjang Sepekan. Kamis 2 Februari 2023 menjadi momentum penting dimulainya program Puasa Senin Kamis di seluruh sekolah dasar di Kota Padang Panjang. Gerakan yang diinisiasi kegiatan Kelompok Kerja Kepala Sekolah atau K3S ini diapresiasi dan didukung penuh Wali Kota Fadli Amran. Program Puasa Senin Kamis di seluruh sekolah dasar atau SD di Kota Padang Panjang yang diinisiasi kegiatan Kelompok Kerja Kepala Sekolah atau K3S mendapatkan dukungan penuh dari Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran. Di awal bulan setiap Kamis, seluruh SD melaksanakan kegiatan buka bersama di masing-masing sekolah, seperti di Komplek SD Negeri Balai-Balai, Kecamatan Padang Panjang Barat. Wako Fadli hadir di sana bersama pejabat terkait dan sejumlah tokoh masyarakat. Wako Fadli memberikan motivasi agar kegiatan tersebut bisa berkelanjutan. Harapannya, para siswa bisa terdidik akhlak dan karakternya, lantaran puasa Senin Kamis memiliki berbagai hikmah dan keutamaan. Wako Fadli bersama guru dan murid serta pejabat Pemko terkait mengikuti sejumlah rangkaian kegiatan, yaitu mendengarkan tausiah, melaksanakan sholat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan berbuka bersama. Wako Fadli dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada K3S sehingga memunculkan program puasa Senin Kamis ini.
Ya, ikuti teman-teman yang sudah biasa. Ya, nanti mudah-mudahan Pak Gadis, gerakan seperti ini saya rasa sangat penting ya, karena jangan diisi asupan ilmunya saja, tetapi takwanya kurang kan begitu ya. Tetapi hari ini Padang Panjang ya memang sudah garda terdepan lah, insya Allah. Kota Seremi Mekah, mudah-mudahan kota kita makin diberkati Allah Subhanahu Wa Taala, mempunyai generasi-generasi muda yang insya Allah brilian dari segi keilmuan dan juga mempunyai takwaan. Amin amin ya rabbal alamin. Haris Suyata dan juru kamera Fauzan Aulia Rahman Hartono, Padang Panjang sepekan. Berita tadi sekaligus mengakhiri Padang Panjang sepekan edisi kali ini. Semoga sajian informasi kami tadi bermanfaat. Jangan lupa terus perbarui informasi Anda dengan menyaksikan Padang Panjang sepekan di kanal YouTube Padang Panjang TV. Jangan lupa pula untuk ikuti akun media sosial Instagram dan fanpage Kominfo Padang Panjang. Akhir kata, saya beserta seluruh kru yang bertugas pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.